Assalamualaikum teman-teman, selamat datang di Separuh Dosen, tempat kita bahas ekonomi syariah tapi dengan bahasa manusia, bukan bahasa seminar. Pernah gak sih kamu dengar kata kapitalisme dan langsung mikir, itu kayaknya sistem ekonomi yang jahat deh? Eits, gak sesederhana itu. Kapitalisme itu punya sejarah yang panjang banget. Dan percaya gak, awalnya justru karena kekecewaan terhadap sistem ekonomi sebelumnya. Sebelum kapitalisme muncul, dunia dikuasai oleh sistem yang namanya merkantilisme. Namanya keren, tapi isinya agak ribet juga. Intinya, merkantilisme itu percaya kalau kekayaan negara ditentukan dari seberapa banyak emas yang dimilikinya. Jadi, semua kegiatan ekonomi diarahkan untuk ekspor besar-besaran supaya bisa dapat emas. Masalahnya, di sistem ini negara terlalu ikut campur. Negara ngatur semua perdagangan, bahkan sampai produksi. Katanya sih biar rakyat sejahtera, tapi nyatanya malah banyak rakyat yang makin sengsara. Negara makin kaya, rakyatnya ya gitu-gitu aja. Melihat kegagalan merkantilisme, muncullah seorang pemikir dari Skotlandia bernama Adam Smith. Di tahun 1776, dia nulis buku legendaris berjudul The Wealth of Nations. Nah, inilah momen kelahiran ekonomi kapitalis. Smith bilang, anggapan bahwa manusia itu serakah dan egois harus dikendalikan oleh negara itu salah besar. Menurut dia, justru sifat manusia ingin untung alias serakah itu bisa bikin ekonomi tumbuh lebih cepat. Katanya, selama ada persaingan bebas, sifat egois manusia malah bisa bikin masyarakat jadi makmur bareng-bareng. Soalnya, ada yang namanya tangan tak terlihat atau invisible hand, yang otomatis bikin pasar tetap seimbang. Adam Smith percaya kalau pasar dibiarkan berjalan bebas tanpa terlalu banyak aturan dari pemerintah, maka ekonomi akan nyari titik keseimbangannya sendiri. Istilahnya equilibrium. Negara gak perlu ikut produksi, gak perlu ngatur harga, apalagi ekspor besar-besaran semua barang. Cukup biarin mekanisme pasar yang jalan. Dan menariknya, Smith juga bilang kalau 3 masalah ekonomi, yaitu apa yang diproduksi, bagaimana memproduksi, dan untuk siapa barang itu dibuat, semuanya bisa selesai otomatis lewat mekanisme harga pasar. Nah, salah satu ide yang terkenal di era kapitalisme awal adalah hukum Say. Katanya, penawaran akan menciptakan permintaannya sendiri. Artinya, kalau perusahaan terus produksi barang, otomatis mereka menciptakan lapangan pekerjaan. Orang yang bekerja dapat upah, gaji, atau bunga. Dan akhirnya uang itu dipakai lagi buat beli barang-barang yang dihasilkan. Jadi semuanya seimbang, katanya. Tapi dari sudut pandang ekonomi syariah, disinilah masalah mulai muncul. Karena kalau semua diserahkan ke pasar bebas, manusia yang serakah bisa beneran lupa batas. Dan akhirnya muncul ketimpangan, eksploitasi, bahkan krisis ekonomi. Ekonomi syariah setuju manusia punya keinginan dan ambisi, tapi harus dikontrol dengan nilai moral, keadilan, dan keberkahan. Jadi bukan pasar yang menentukan segalanya, tapi nilai-nilai ilahi yang jadi panduannya. Jadi singkatnya, sebelum kapitalisme itu ada merkantilisme yang gagal. Lalu Adam Smith datang dengan ide pasar bebas dan invisible hand. Tapi dalam pandangan Islam, pasar bebas harus tetap punya batas biar nggak nabrak nilai keadilan. Kalau kamu suka penjelasan ekonomi kayak gini, setengah teori, setengah realita, jangan lupa klik like, subscribe, dan nyalain berikutnya. Dari Separuh Dosen, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.